Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regiohan. Saya dari kelas PAIM, nomor induk mahasiswa 201190446. Di sini saya akan mempresentasikan dalam materi saya, yaitu Birrul Walidain dalam kelompok 5. Dan saya akan menjelaskan tentang pendahuluan tentang Birrul Walidain. Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu ajaran Islam yang utama dan tindakan yang mulia. Dikatakan demikian karena dengan berbakti kepada orang tua sekaligus telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tergolong ke dalam hablum minallah dan hablum minannas. Buat baik kepada orang tua termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta alam semesta. Karena berbuat baik kepada orang tua merupakan ibadah ghairu mahdhah. Kedua orang tua adalah sumber kebahagiaan yang tampak dan langsung dirasakan oleh setiap manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa birrul walidain benar-benar telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adalah dengan al-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kebenarannya tidak diragukan lagi dan menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Sedangkan al-hadis adalah ucapan yang atau ucapan, perbuatan dan takrir dari Nabi Muhammad SAW yang sejalan dengan Al-Quran, menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, siapa yang saja yang tidak boleh mengabaikan kedua orang tuanya, tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, sebenarnya birrul walidain, seseorang itu belum sempurna untuk mengimbangi kebaikan orang tua kepadanya, namun sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya. Karena orang tua adalah manusia yang paling berhak mendapatkan dan merasakan apa saja tindakan baik dari kita. Terus saya akan membahas problem-problem birrul walidain pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang itu sangat banyak krisis moral atau akhlaknya banyak sekali yang tidak baik kepada orang tua. Oleh karena itu, di sini peran orang tua juga penting untuk mendidik anaknya supaya bisa menyayangi bapak ibunya dengan setulus hati dan baik. Mungkin saja bisa dimasukkan ke pondok pesantren ataupun ke sekolah agama yang lain agar akhlak dari anak-anak pada zaman sekarang ini tidak buruk dan tidak juga menyakiti hati orang tuanya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fadihatus Siadah dari kelas PAIM dengan NIM 201190443. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kompetensi inti dari birrul walidain, mengenai pengertian, dalil, dan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengambil tema birrul walidain karena agar kita lebih mendalami secara mendalam bagaimana kita mengimplementasikan berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, indikator yang pertama mengenai pengertian birrul walidain. Birrul walidain adalah istilah yang berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Birrul walidain terdiri dari kata birru dan al-walidain. Biru atau al-biru artinya kebajikan, sedangkan al-walidain artinya dua orang tua atau ibu dan bapak. Jadi, birrul walidain adalah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya indikator yang kedua mengenai penjelasan dalil birrul walidain. Mengenai wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilalahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Al-ayah, Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan keduanya dan janganlah kamu membentak keduanya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, indikator yang ketiga mengenai penjelasan contoh pengimplementasian birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk-bentuk birrul walidain. Yang pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tua, baik masalah pendidikan, pekerjaan, maupun masalah lainnya. Yang kedua, dengan menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih. Dan yang ketiga, membantu ibu bapak secara fisik maupun material. Dan yang terakhir, senantiasa mendoakan ibu bapak kita. Nah, selanjutnya, setelah kedua orang tua kita telah meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara yang pertama, menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya dan meneruskan silaturahmi yang dibinanya di waktu hidup. Dan yang terakhir, memuliakan sahabat-sahabatnya. Selanjutnya, di sini kami akan menyinggung sedikit mengenai durhaka kepada orang tua. Nah, durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang sangat besar, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga azabnya akan disegerakan oleh Allah di dunia ini. Untuk itu, hormatilah kedua orang tua kita, sayangilah mereka, buatlah bangga, dan bahagiakanlah mereka selagi masih ada. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan beliau. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu sedikit dari saya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, saudari Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faiz Khairiatus Sairah dengan NIM 2011-90438. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan birrul walidain dan kelebihan kekurangan media pembelajaran PPT bersuara. Makna birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua yaitu sesuatu yang menyenangkan hati kedua orang tua tanpa melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan adat, budaya dan kebiasaan masyarakat umum secara ma'ruf. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Atta berkata, Nabi Muhammad alaihissalam berdoa, ya Tuhan, pesankanlah kepadaku firman Allah, aku
supaya tetap dengan aku. Lalu berkata, ya Tuhan, pesankanlah kepadaku. Firman Allah, aku pesan kepadamu, taatlah kepada ibumu. Kemudian berkata, ya Tuhan, pesanlah kepadaku. Jawab Allah, aku pesan supaya taatlah kepada ibumu. Musa berkata, wasiatkan kepadaku. Firman Allah, aku wasiat kepadamu, taatlah kepada ayahmu. Hadis di atas bisa dilihat, itu menunjukkan bahwa taat berbakti kepada orang tua itu lebih besar daripada jihad fisabilillah, sebab menyuruh orang itu berbakti kepada orang tuanya dan berjihad. Karena itu, maka seseorang tidak boleh keluar untuk jihad jika tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. Selama panggilan jihad itu tidak umum, maka tetap taat kepada orang tua itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Hak yang harus dilaksanakan oleh anak terhadap ayah. Jika orang tua berhajat kepada makan, harus diberi makan. Jika berhajat kepada pakaian, harus diberi pakaian. Jika berhajat bantuan, harus dibantu. Menyambut panggilannya, mentaati semua perintahnya asalkan tidak menyuruh berbuat maksiat dan ghibah. Jika bicara pada keduanya, harus lunak, lemah lembut, dan sopan tidak kasar. Tidak boleh memanggil nama kecilnya. Jika berjalan harus di belakangnya. Suka untuk orang tua apa yang ia suka bagi dirinya sendiri, dan membenci bagi keduanya apa yang tidak suka bagi dirinya sendiri. Mendoakan keduanya supaya mendapatkan pengampunan Allah dan rahmatnya. Kelebihan pembelajaran PPT bersuara. Yang pertama, memudahkan pembuatan slide presentasi. Yang kedua, dilengkapi banyak tools untuk membuat sebuah presentasi yang bagus. Yang ketiga, fitur kolaborasi. Dan yang terakhir, mendukung presentasi. Lanjut, kelemahan pembelajaran PPT bersuara. Yang pertama, tidak dapat menggunakan oleh platform lain selain Microsoft. Yang kedua, ketidakstabilan dari dokumen untuk tiap versi PowerPoint. Dan yang terakhir, tergolong software yang berat. Demikian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.